Pak Bes, betul ada rencana dari Nasdem dan juga PKB mundur pemerintahan dan tadi ditantang soal konsistensinya ketika perubahan oposisi mundur. Pak Bes. Nih, saya mau tanya dulu. Bung Fahri yang dulu pernah menyatakan Pak Jokowi sinting di tahun 2015, ini sekarang jadi jubir istana atau apa? Kan dulu pernah mengatakan Pak Jokowi itu sinting gitu. Diksi itu mungkin tidak perlu diulangi lagi. Pernah menyindir atau pernah mengkritik Pak Jokowi ya Pak Bes, karena kita live juga nih. Nah, ini kan mengklarifikasi bahwa sebetulnya mengkonfirmasi bahwa sebetulnya Bung Fahri ini juga nggak tahan jadi oposisi kan gitu. Iya toh. Boleh saya jawab nggak? Boleh saya jawab nggak? Baik. Silakan gimana Bang Fahri itu langsung. Selesaikan saya dulu. tidak ada dalam kabinet. Selesaikan Saya dulu. tidak ada dalam legislatif. Partai saya partai baru. Tidak ada di dalam kekuasaan, tidak dimanapun. Jadi tidak bisa dipaksa untuk mengambil sikap berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Sebab partainya belum ada. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat EC Channel, hari ini kita mendengar kabar seorang Fahri Hamzah. Fahri Hamzah ya, yang tempo hari begitu dikenal, begitu oposan, begitu kritis terhadap kekuasaan. Sekarang 180 derajat perbedaannya. Sekarang seperti yang bertekuk lutut di ketiak kekuasaan. Luar biasa ya. Jadi ini ada kabar dari Fahri Hamzah yang ini saya perlihatkan dulu deh judulnya ya. Nih. Judulnya nih. Fahri Hamzah minta Ganjar dan Anies tak ngotot jadi capres. Titik 2, belum cukup umur. Belum cukup umur. Ketika di saat yang sama kubu Anda Fahri Hamzah ya, bukan Gelora ya, tapi yang sama-sama mendukung Prabowo mengajukan ke MK untuk dikabulkannya gugatan penurunan batas cawapres di 35. Sekarang yang usianya sudah 50-an lebih ya, Ganjar dan Anies disebut belum cocok, belum matang. Loh kok gitu? Di mana logikanya? Dan yang matang dalam pandangan Fahri Hamzah adalah Prabowo. Bukannya sudah expire itu Prabowo? Kan kita lihat sendiri ya sahabat Ecet, saya kira Anda melihat semua kemarin ya, di Mata Najwa bersama kolaborasi bersama UGM, jalan udah tertati-tati itu Prabowo. Kasihan kita yang nonton. Waduh, saya bilang ini cocoknya jadi guru bangsa. Ini Fahri Hamzah bilang Ganjar sama Anies nggak usah ngotot buat jadi capres, belum matang katanya, belum cukup umur malah dibilang. Makanya saya bilang di judul Saiful Zaman, apa tadi judulnya sih? Saiful Zaman minta Fahri Hamzah tak ngotot bela Prabowo. Kalian belum matang. Siapa yang belum matang? Ya Anda Fahri Hamzah, ya Anda Pak Prabowo. Wah, bukannya usianya sudah sepuh, sudah 71 tahun. Matang tidak berurusan dengan usia. Matang dalam kepribadian itu artinya salah satunya saja, artinya dia mampu melakukan regulasi emosi dengan matang juga, dengan tepat. Prabowo itu belum matang. Dalam hal apa? Dalam hal regulasi emosi misalnya. Bagaimana dia? Dan dia punya pola sendiri akhirnya. Ketika dia akan marah, memuncak, kan dia harus menahan diri ketika itu di ruang publik. Maka apa yang dilakukan? Joget-joget. Nah, itu adalah reaksi
kendali dirinya seorang Prabowo yang menahan diri dari marah. Padahal mestinya bukan begitu. Mestinya ya nggak usah pengen marah. Contoh Anies dicaci, dimaki, difitnah, nggak ada dalam dirinya itu dorongan untuk marah tuh nggak ada gitu. Nah, itu yang membedakan. Jadi bukan marahnya sekedar marahnya dikendalikan, tapi level kita harus marahnya pun di titik mana itu yang sebetulnya yang menjadi lebih persoalannya ya. Kalau Pak Anies sih udah nggak ada masalah gitu. Ya, nah, dia mau dibully, difitnah segala macam senyum saja gitu. Kalau Pak Prabowo barangkali mau marah tapi diganti joget. Singa podium ya, Fahri Hamzah dan Fadlizon. Ya sama-sama itu sekarang. Dari kucing, dari macan jadi kucing yang mengeong. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah meminta Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo tak terlalu ngotot untuk maju pada kontestasi Pilpres 2024. Ia bahkan tak segan meminta Ganjar dan Anies itu latihan lebih dulu sebelum ikut kontestasi. Luar biasa ya, kocak kali ya. Fahri Hamzah yang harusnya belajar untuk lebih mematangkan kepribadiannya. Kenapa? Wah ya, selisih beda pendapat dengan teman-teman yang lain kok malah pilih keluar bikin partai sendiri. Gimana ini? Kehebatan Fahri Hamzah saat dia ada di mana? Di PKS. Setelah dia keluar dari PKS, jauh sekali perbedaannya. Medan hadir, terima kasih. Kang Wowo merasa tak percaya diri. Ya betul, Fahri Hamzah sentimental juga jika jadi Anies presiden. Kalau Anies jadi presiden gimana? Ya nggak gimana-gimana. Mikir partainya Gelora biar dapat bantuan dana kah? Bisa jadi, mungkin saja. Gelora kan apa bisa dikatakan, nah ini sudut pandang saya awam saja ya, bukan orang partai politik. Barisan sakit hati lah ya. Fahri Hamzah, Anies Mata, siapa lagi? Beberapa pimpinannya itu. Mereka yang ketika beradu pendapat, ketika ada hal-hal yang berbeda secara prinsip barangkali tidak kemudian itu dikomunikasikan secara mendalam dengan tabayun, dengan koreksi diri dan seterusnya, tapi akhirnya memilih jalan keluar dari partai politik. Kan ini tidak menjadi contoh yang baik buat anak-anak muda. Maaf, apa Fahri Hamzah udah linglung, apalagi liar? Bisa jadi. Hal itu ditegaskan Fahri Hamzah saat menghadiri seminar nasional yang diadakan Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan dengan tema Meneropong Kepemimpinan Masa Depan di Jakarta. Kalau saya, mohon maaf saja katanya, memang belum ini, maksudnya belum pantas maju Pilpres. Jadi yang pantas Fahri Hamzah ya. Ya latihan dulu lah, begitu kira-kira. Menurut saya jangan terlalu ngotot juga. Yang ngotot siapa ya? Anies itu tidak mencalonkan diri, tidak menawarkan diri. Anies itu diminta oleh siapa? Oleh politikus senior yang lebih senior dari Anda, Fahri Hamzah. Salah satunya Surya Paloh. Fahri Hamzah jadi begitu sombong, Anies dong. Oke. Fahri khawatir Ganjar dan Anies lebih memanfaatkan emosi masyarakat untuk memecah belah bangsa. Sehingga untuk menghindari itu diperlukan cara berpikir rekonsiliatif. Ini kompetisi, ya. Ini kontestasi. Kemudian yang ini dukung Anies, yang ini dukung Ganjar, yang ini dukung Prabowo. Kemudian dibilang, oh jangan pecah. Gimana ini? Kok jangan pecah? Ini kan sedang berkontestasi. Anda pendukung apa? MU. Anda satu lagi apa musuh MU? Juventus. Terus kepada sesama pendukung MU dan Juventus, ayolah jangan pecah. Gimana ini? Fahri Hamzah ini nggak tahu, cara berpikirnya sudah berubah drastis. Nggak apa-apa pecah. Ya memang pilihannya berbeda. Yang terpenting bagaimana kita mendapatkan pemimpin yang bisa mengayomi nantinya, yang bisa menyatukan. Nah, belum apa-apa sudah rekonsiliasi, ini ampun, nggak masuk akal sama sekali Fahri ini ya. Oke, kita lanjutkan. Saya khawatirkan
adalah ngotot menggunakan eksploitasi emosi massa untuk memecah belah. Ini waktunya menurut saya berpikirnya juga ada untungnya juga tidak calon ini. Maksudnya gimana? Karena ini akan menciptakan jalan tengah yang rekonsiliatif. Apa maksudnya ya? Lebih lanjut, Fahri juga menjelaskan bahwa sosok Prabowo tak bisa dibandingkan dengan Ganjar dan Anies. Sebab ia menilai Ganjar dan Anies belum cukup umur. Nah ini belum cukup umur tuh gimana maksudnya? Kalau Fahri belum cukup matang, iya ya. Fahri sendiri orangnya kan emosional. Kalau udah marah tuh waduh luar biasa. Saya terus terang kalau disuruh menilai antara kita yang lain ini tak bisa dibandingkan. Kalau saya ya mohon maaf saja karena saya terlalu tahu juga kawan-kawan itu. Saya kadang-kadang mau bilang belum cukup umur, nggak enak gitu loh. Ya biasa saja, Anda juga sering nyerempet-nyerempet lawan politik Anda kan. Ya kenapa sekarang kemudian jadi harus begitu mengagungkan Prabowo tapi malah menegasikan yang lain?